Ada tetangga saya, anaknya pernah ikut mengamalkan ilmu-ilmu. Terus sekarang anaknya jadi kayak orang stres, suka tiba-tiba ngamuk. Kadang orang tuanya diamuk atau adiknya. Terus jadi ngerokok berlebihan juga. Awal orang tuanya nggak tahu, dikirain cuma sakit biasa atau bahasa orang Jawa mah kesambet atau kesurupan. Udah disyariati, udah disyariati, tapi belum kunjung sembuh. Baru beberapa hari yang lalu orang tuanya menemukan buku yang isinya amalan-amalan gitu. Saya juga kurang paham apa isinya. Terus kemarin sudah dibawa ke psikolog dan dokter jiwa juga. Pertanyaan saya, adakah dari pihak Buya bisa membantu bagaimana cara penyembuhannya supaya anak tetangga saya bisa sembuh dan hidup normal kembali? Saya kasihan orang tuanya sudah habis uang banyak buat mengobatinya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada usaha, bermacam-macam usaha. Tapi hendaknya usaha itu adalah usaha zahir, usaha batin pribadi antara kita dengan Allah, berdoa, minta dengan ruqyah, doa, baca Fatihah dan sebagainya, itu doa dengan. Tapi kalau memang orang punya sakit, hendaknya usaha zahir, sakit fisik. Orang sekarang banyak kena sakit, tapi langsung yang disalahkan kena setan, kena jin, kena ini. Yang disalahkan yang nggak kelihatan. Nah, ketemu orang setengah dukun, wah nggak ada penyakitnya. Bukan nggak ada penyakitnya, belum ketemu penyakitnya. Jangan ngambing hitamkan jin lah sama setan. Setan sudah jahat dari dulu, sudah tahu kita. Tapi di saat ada hal-hal semacam itu, hendaknya zahir. Kalau pusing ya mungkin cari kenapa sebabnya pusing, apa giginya atau segala macam. Dia pergi ke dokter. Jangan pusing langsung, waktu tadi baru minum di rumahnya itu dia suudon sama orang. Gara-gara minum pusing, minum apa itu? Minum memabukkan kali. Ini sering kita tidak tahu cara hidup, ini sering prasangka buruk sama orang ya, karena sering banyak nonton sinetron. Sinetron horor. Jadi tolong kalau lagi ada sakit langsung fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ahlinya, bawa ke dokter. Jika itu penyakit fisik dan seterusnya. Kemudian jika ada urusannya dengan hal-hal yang tadi kesambet, kesurupan segala macam, saya tidak punya ilmu kesurupan. Tidak mengerti ilmu kesurupan. Yang ada melakukan masud jin, masud syaitan. Ada masud syaitan, masud jin. Mas itu tidak disebutkan apakah masuk atau masus. Mas itu adalah ya apakah ya godaan yang ada was-was. Was-was, jin memberikan was-was. Was-wasil khannas. Kalau masa merasuk kemasukan rohnya fulan dan fulan, bukan, saya tidak bagian, bukan ilmu itu. Dari zaman Nabi Adam, kalau iblis mau mengganggu adalah dengan cara membohongi, menghiasi. Tazyin minasyaitan, menghiasi dengan was-was. Tidak usah masuk-masuk. Wallah ilmu masuk, saya tidak ngerti ilmu dunia masuk-masukan itu. Selagi saya tidak tahu, saya tidak boleh membahas masalah itu. Kita sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Masul jin, masul syaitan. Ada masul syaitan, difahamkan dalam ayat lain adalah was-was, godaan-godaan. Ini sendiri. Mungkin sekali orang kena was-was syaitan. Godaan syaitan, iya. Cuman godaan syaitan kan begitu mudah diajarkan Nabi untuk diusir dengan membaca surat Al-Fatihah, Falaq bin Nas dan seterusnya. Insyaallah akan hilang dengan yang demikian itu. Kita baca doa, baca zikir yang diajarkan Nabi, insyaallah segera itu. Tapi setannya nggak pergi-pergi dan sebagainya. Mungkin bukan dunia itu. Masuk bab yang sakit mental, ini yang sering diabaikan, sering tidak diperhatikan. Mental. Sakit mental ujungnya adalah gila. Jadi psikisnya yang sakit, psikologinya yang sakit, bukan fisiknya. Ini sebabnya macam-macam. Ini ada orang dia baca wiritan enggak bikin gila. Dari mana wiritan bikin gila? Khodam jinnya masuk ke dia, enggak ada, ngapain masuk urusan itu. Dia terlalu, mungkin dia kenapa sampai ngamalin itu? Hayalannya dia pengen bisa terbang aneh-aneh. Beli tiket pesawat Surabaya Jakarta sudah terbang, itu kok pusing. Ingin berjalan di atas air, aneh banget. Naik perahu beres nanti.
Atau pinjam pelampung, bisa pengen bisa berjalan di tembok, jadi cicak. Nah, pikirannya aneh-aneh, makanya gampang stres orang begitu. Orang yang normal aja deh. Hidupnya pengen aneh, terus pengen aneh. Sebetulnya di saat dia pengen aneh itu karena dia tidak punya kecerdasan dalam menjalani hidup. Hidup pengen aneh, orang aneh. Nah, artinya kita perlu kasih sayang orang semacam itu. Ada mungkin, makanya harus kita masuk kepada pemahaman sisi ini. Kalau fisiknya oke, nggak ada fisiknya aman saja, di tensi, di semuanya sehat, oke, berarti psikisnya, psikologinya mungkin menjadikan dia semacam seperti gila dan sebagainya. Sudah benar tadi bawa ke psikolog, tapi psikolog yang dia kenal Allah. Karena kuncinya ada kembali kepada Allah. Karena di saat dia putus asa dan sebagainya itu karena apa? Hilangnya pegangan. Kita akan putus asa karena punya utang banyak, karena tidak ada yang menjamin membayar utang, kan begitu. Di saat ada orang berkata nanti akan saya bayari, tenang hatinya. Sementara dia punya Allah yang bakal bisa menyelesaikan semuanya. Kenapa Anda semakin yakin? Itu. Jadi memang yang perlu kita hadirkan bagaimana kita bangun keyakinannya kepada Allah. Allah yang bakal menyelesaikan semuanya. Keimanan kepada Allah. Itu menghibur hatinya sehingga seberat apapun karena dia langsung berurusan dengan Zat yang Maha Kuat. Jadi permasalahan psikologi ini adalah di saat misalnya dia terpuruk karena merasa tidak ada yang menolong. Dia lupa bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan. Dan itu bukan berarti tidak punya iman, enggak ada urusannya. Dia mental tertekan, dia baca wirid pengen ini dan sebagainya. Mungkin dia, makanya ada orang kan pernah dengar itu. Dia pernah punya amalan jadi gila, oh bukan. Dia terlalu konsentrasi, fokus pengen begitu, enggak jadi-jadi dia. Kasihan dia, perlu dikasihani dia. Sakit mentalnya. Maka gimana kita urusan dengan orang begitu? Ya kita ajak ngobrol, kemudian kita bawa ke ahlinya, pakarnya. Kemudian kalau dibantu dengan obat dan sebagainya. Kemudian gimana? Mungkin masalah jin dan sebagainya. Oh itu datang ke kiai dibacain doa, ruqyah selesai. Ruqyah sederhana, baca Fatihah, baca zikir, selesai. Nah, sekarang penyakit fisik nggak dibawa ke dokter. Katanya kena santet. Ini aneh-aneh, suudon sama orang. Masalah permasalahan psikologi, psikis, yang disalahkan kerasukan jin. Nah ini nggak ketemu dia. Cara pengobatannya salah dong pada akhirnya. Hari ini banyak sekali orang kena depresi. Maka kita harus paham juga tentang ilmu ini. Ini ilmu yang harus dipelajari oleh pembimbing dan sebagainya untuk menyelesaikan problem umat. Cuman kami beri kunci ya siapapun. Jangan sampai kita masuk wilayah tersebut. Jangan sampai kita terpuruk ya. Yuk kita kuatkan keyakinan adanya Allah. Dan memang kalau orang depresi bukan karena lemah iman, tapi bisa saja semakin keropos imannya, karena semakin tidak percaya, semakin kurang yakin dengan Allah, itu bahaya sekali. Sehingga sampai derajat dia bunuh diri, itu karena dia, bukan karena tidak ada iman, tapi semakin keropos, semakin tidak ada pegangan dia. Seolah-olah tidak ada yang lagi menyelesaikan permasalahannya. Sehingga dia mau hidup, dia nggak pengen. Mau mati sebenarnya bukan juga keinginan, bingung akhirnya mengakhiri kehidupan. Kasihan, maka ini perlu dikasih sayangi orang semacam ini. Tapi dari yang bersangkutan harus mau benar dong. Kalau nggak mau benar, nggak mau berobat, naudzubillah. Jangan memanjakan penyakit, naudzubillah. Memanjakan penyakit namanya bunuh diri. Penyakit fisik dimanja, bunuh diri. Sudah tahu dia sakit fisiknya, nggak mau berobat, anti dokter, bunuh diri dia. Punya dia masalah psikologi, nggak mau berusaha berobat, bunuh diri dia. Haram dia, harus berobat. Yang punya masalah psikologi. Nah kayak tadi itu sepertinya mungkin saja. Jadi sudah benar dia lanjutkan. Kalau dia ke pondok sini, pondok suruh ngaji sini. Saya bukan psikolog dan juga bukan psikiater yang bisa memberikan resep obat, bukan. Kami hanya menghantarkan saja bahasanya bahwa ke ahlinya, seorang psikolog yang mengenalkan kepada Allah, nanti akan ada satu terapi sambil dia berzikir, membaca zikir-zikir. Kalau memang itu godaan setan akan segera berakhir. Kalau memang itu masalah psikologi, memang betul tempat cara pengobatan. Yang bermasalah besar itu apa? Masalah besar adalah di saat kita salah di dalam cara mengobatinya dan kita salah mendiagnosa tentang sebuah penyakit. Itu bahaya sekali. Salah obat namanya. Kalau salah obat berbahaya, bukan tambah sembuh itu orang yang sakit, tambah tidak karu-karuan. Jadi betul tadi sudah bawa ke psikolog dan psikiater, tentu ini minta dipantau psikolog terlebih dahulu agar ada satu diskusi yang bisa menyelesaikan. Sebab pengobatan kan ada dua, ada pengobatan yang sifatnya adalah ilaj ma'rifi lah istilahnya, itu dikasih wawasan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau sudah mentok nggak bisa, nanti dibantu untuk bisa memberikan kestabilan di dalam mentalnya. Itu baru nanti
itu minta pada psikiater untuk memberikan obat yang sesuai. Tidak usah takut kalau memang harus minum obat pada waktunya. Yang nggak boleh adalah obat dijadikan langganan atau dijadikan satu solusi terakhir. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga setelah itu Anda bisa membantu saudara atau tetangga, atau dia sendiri yang bersangkutan untuk bisa baik, bisa benar dengan cara memahami sisi psikologinya, psikisnya. Kemudian setelah itu sambil memohon kepada Allah, ruqyah tetap berjalan. Ruqyah itu sederhana, baca Fatihah, selesai. Baca Al-Quran, diniatkan semoga Allah menghilangkan penyakit ini, selesai. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.